Baik teman-teman, kembali lagi di channel Hanif Farhan Awasi. Kedatangan Kang Deddy Mulyadi ke NTT dengan membawa misi kemanusiaan, membawa dana 4,5 miliar. Namun, apa yang sebenarnya akan dilakukan di tengah masyarakat terdampak korban di sana? Sebelum saya membahas lebih lanjut, teman-teman bisa menonton cuplikan-cuplikan video berikut ini. Silahkan. Ini dananya dari Bank Jabar Peduli, Jawa Barat. Bank Jabar Peduli. Sengaja dilihatin begini dan sengaja ditayangkan agar tidak jadi fitnah, ya kan? Ada buktinya, ada video, agar tadi jadi nanti kadang-kadang kalau seperti ini kasihan kepala desa, kadang-kadang jadi korban fitnah kalau begini ya Bu ya, kan? Nama ibunya dicantumkan. Jadi Bapak di sini semua kalau gempanya sudah mereda bisa bangun rumah lagi, kerja lagi. Kalau mie pasti banyak yang kirim, beras bisa dibeli lah. Tapi kalau rumah susah dibangun. Betul tidak? Terima kasih banyak Bapak. Ya. Sudah kan? Desanya kita bantu 20 juta juga perbaikan. Sudah, Ibu Sekdes. Terima kasih ya, kita mau jalan lagi. Siapa namanya? Maimunah. Saudara saya ada namanya Maisaro. Tadi gigi jatuh memang Saudara ini kan Maimunah. Saudara saya Maisaro. Tetangga saya Moemane. Saya punya anak di Jawa juga Bapak. Di mana anaknya? Dia di Malang. Oh, saya Jawa Barat, Jawa Timur. Kenal sama saya tidak? Benar Pak, kenal. Kenal sekali. Kenalin. Haji Udin. Oh iya. Oke. Terima kasih everyone. Kita mau pergi. Kami doain semoga kita Pakai sini nih. Semoga rumahnya bisa bahagia bersama keluarga. Rezekinya tambah banyak. Ini hidupnya bahagia. Udah dapat? Bapak tidak ada. Oh, bapaknya kemana? Bapak suruh mati, tapi Bapak suruh Bapak di rumah saya. Oh iya, terima kasih sama ibu rumahnya ini. Oh, ibu rumahnya yang ini ya. Ibu rumahnya ini yang roboh. Nah sekarang ibu sudah bisa, kalau nanti gempanya udah selesai, malah bisa dibangun sampai ke atas, diganti lagi ya. Terima kasih ya, sehat selalu, sampai ketemu ya. Badai pasti berlalu. Asal mana? Momere. Terima kasih, sehat selalu ya. Nuhun. Akademia. Iya. Bapak siapa? Ya gubernur konten betul. Gubernur konten. Bagaimana sayembara penangkapan begal? Oh sudah banyak yang ketangkap. Nyampe. Bapak suka lihat konten apa? Itu di TV itu. Hah? Suka lihat konten apa? Nonton ketua. Terima kasih. Oke. Ini yang rusak ringan berapa? 38 rusak ringan. 38 kali 5 juta. 190 terus rusak berat 12 rusak beratnya nggak bisa dihuni 12 kali 20 berapa? 12 kali 20 430 Ada di sini. Lokasi karenanya Bapak Gede. Ya.
Ini Bapak 430 juta ya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Ya. Yang rusak sedang ya, yang rusak sedang saya kasih 10 juta ya. Jadi 440 ya. Dan tinggal Bapak, terima kasih ya. Ini warganya sudah bisa tenang, ya. Rumah rusaknya sudah bisa diperbaiki, yang retak-retak sudah bisa diperbaiki. Ya. Terima kasih banyak. Ya, sok masuk aja, sok masuk perwakilannya. Sok sini, masuk. Oke. Ya. Jadi yang itu cai dekat kampung Sini. dulu karena ada masukan dari Bapak KDM tadi untuk rusak berat nominal uangnya 20 juta per rumah, sedangkan rusak sedang 10 juta per rumah, yang rusak ringan 5 juta per rumah. Jadi untuk daftarnya kan sudah serah di Bapak Kita KDM. menyerahkan uang sekarang 440 juta, ya. Terima kasih banyak. Ya. Ya. Kami mewakili orang tua sendiri. Sehat-sehat ya. Geser. Ya, geser dulu, geser. Hari ini Ame sedang bersama AA Puraga Jati. Ayo, Gimana kabarnya, A? alhamdulillah. Saya ikut ke NTT. Bapak Aing ke NTT katanya mau ngapain? Mau ngonten, mau syuting, gimana, A? Ya memang harus ngonten dan harus syuting atau supaya warga masyarakat Jawa Barat bisa mengetahui gitu. Kalau tidak ngonten bagaimana bisa tahu kegiatan Bapak Gubernur? Kan tidak ada bahan konten juga buat para penyinyir yang dirahmati oleh para jin. Sebenarnya dari konten juga ada dua manfaat, A. Betul. Yang pertama manfaatnya dari hasil konten bisa untuk membantu masyarakat. Betul. Yang kedua bisa jadi bahan yang menyinyir. Tapi lebih dari itu, A. Nah, Kepergian Bapak Aing ke NTT yaitu kan misinya misi kemanusiaan ya. betul sekali. Misi sosial. Misi sosial. Bukan hanya sekadar heueuh Bapak Aing ka ditu teh lengoh gitunya teu mawa nanaon. Betul. Apalagi kan bawa bantuan 4 miliar. Iya, jadi ketika ada seorang pemimpin daerah yang peduli dengan saudara-saudara yang kena bencana, tentu itu akan menjadi pro dan kontra. Terlepas dari suka atau tidak suka, misalnya bahwa Jawa Barat masih juga banyak kok yang perlu dibantu, betul. Tapi itu masuk ke dalam program yang artinya berkelanjutan. Beda halnya ketika ada musibah yang terjadi seperti halnya saat ini di NTT, itu kan situasional. Apakah setiap hari Kang Deddy ke NTT? Kan tidak. Apakah setiap saat Kang Deddy menolong para NTT? Kan tidak. Jadi Kang Deddy pun tidak sendiri, mengajak seluruh elemen masyarakat termasuk para pejabat yang ada di Jawa Barat untuk ikut serta turut membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah seperti itu. Nah, terus lagian ya untuk masyarakat Jawa Barat kan Bapak Aing teh unggal poin teh jijik. Bahkan dina konten-konten oge da Bapak Aing teh kontenna membantu masyarakat. Aya nu ibahna rubuh dipanggilkeun imah. Aya anu gering dibere jang berobatna. Aya nu teu nu kalaparan dibere jang daharna. Aya nu teu usaha dibere modalna. Unggal poe kupurilingan eta teh nya. Masih kene aya naon-naonan cenah KDM uruskeun we Jawa Barat masih banyak yang kelaparan yang lamun misalkan kos pejabat nu sejen gitu nya nu
diuk wae dina kursi empuk ya di ruangan ber-AC kakarak. Mana boleh ngomong pas gitu, aduh ampun tiga. Ya justru bahwa Pancasila itu bukan hanya sebatas jargon harus diamalkan. Justru Kang Deddy Mulyadi adalah pengamal Pancasila terbaik untuk saat ini sebagai seorang pejabat. Dalam salah satu sila, contoh sila ketiga Persatuan Indonesia, bukankah ini bagian dari untuk mempersatukan Indonesia, bahwa kita berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda agama, tetapi disatukan oleh kecintaan kita terhadap Indonesia. Maka Kang Deddy Mulyadi justru sedang mengamalkan dari Pancasila itu sendiri. Ai pamimpin nu hare tidak peduli jadi omong, ai pamimpin anu hade anu peduli jadi bahasan. Nah, ieu lieurna bangsa urang mah. Ya, betul tidak? Terus itu juga kan ada feedbacknya kan urang teh amit-amit Jawa Barat oge meureunana lamun misalkan terkena musibah ya kan kita regret, kita bungah lamun misalkan aya provinsi tetangga nu nulungan meureunanya provinsi Jawa Barat lamun misalkan terkena musibah. Nya hitung-hitung aya nama naon lamun cara eta mah melaka hadean oke meureunnan hadean eta bakal dipetik urang kan gitu meureunna. Hingga pelan-pelan mata dunia terbuka. Engkau akan menebar cinta atas cinta yang kau tanam. Asik. KDM ikut turun ke bencana NTT bagi duit sejuta di tengah warga berdesak-desakan. KDM boleh bantu NTT, boleh banget. Tapi pertanyaannya, sebagai gubernur Jawa Barat, prioritasnya udah beres belum? Di Jawa Barat sendiri masih banyak persoalan yang membutuhkan perhatian pemerintah provinsi. Contohnya di Garut, ribuan warga kepung DPRD gara-gara jalan rusak. Di Bogor, konflik agraria belum selesai-selesai. Emangnya di Pemprov Jabar nggak ada tim yang bisa turun ke sana? Sampai-sampai gubernurnya sendiri yang harus ikut turun, ha? Sekali lagi ya, bantu NTT silakan, bagus. Tapi jangan sampai Jawa Barat cuma kebagian konten. Oke teman-teman, itu dia cuplikan-cuplikan video yang teman-teman sudah tonton. Di sini saya sudah membuat beberapa catatan yang akan saya bacakan. Yang menarik perhatian kali ini adalah langkah Kang Deddy setelah tiba di NTT, khususnya untuk membantu masyarakat yang terdampak gempa di wilayah Manggarai. Sebelumnya muncul pertanyaan, apakah pola bantuan yang diterapkan di NTT akan sama seperti ketika Kang Deddy membantu masyarakat di Sumatera beberapa waktu silam? Saat itu, barang-barang bantuan dibeli langsung dari wilayah terdampak. Langkah tersebut dilakukan dengan pertimbangan agar bantuan tidak hanya diterima oleh korban bencana, tetapi juga dapat memberikan perputaran ekonomi bagi para pedagang lokal yang ikut terdampak. Karena itu, bukan tidak mungkin pendekatan serupa kembali dilakukan di NTT. Selain memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi, prosesnya juga membutuhkan kendaraan maupun sarana transportasi untuk membawa berbagai bantuan ke lokasi yang membutuhkan. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, perhatian juga tertuju pada besarnya dana yang disiapkan untuk misi kemanusiaan ini, termasuk dukungan tambahan dari pihak pemerintah daerah. Angka yang beredar disebut mencapai sekitar 4,5 miliar. Dan kini Kang Deddy benar-benar bertolak ke NTT untuk memenuhi harapan masyarakat yang membutuhkan bantuan. Setibanya di sana, beliau juga hadir bersama salah satu kepala daerah yang turut mendampingi dalam kegiatan tersebut. Tentunya kedatangan Kang Deddy menjadi perhatian masyarakat setempat mengenai seperti apa sambutan warga dan bagaimana aksi kemanusiaan yang akan dilakukan di lapangan. Kita perlu melihat perkembangan selanjutnya. Perlu dicatat, visual sambutan yang ditampilkan sebelumnya hanya sebagai ilustrasi dan bukan berarti merupakan rekaman sambutan kedatangan dari Kang Deddy Mulyadi. Yang jelas, perjalanan ini menjadi langkah awal untuk melihat secara langsung bagaimana bantuan tersebut akan disalurkan kepada masyarakat terdampak. Kalau benar, dana sekitar 4,5 miliar tersebut digunakan untuk membantu warga NTT, tentu menarik untuk kita ikuti bersama bagaimana proses penyalurannya dan apa saja kebutuhan yang menjadi prioritas. Saya akan terus memberikan update mengenai perkembangan aksi kemanusiaan Kang Deddy di NTT. Jadi jangan lupa subscribe teman-teman. Mungkin itu saja hal-hal yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, salah pengucapan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.